Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Tafsir Hidayah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi konten yang menguatkan hati. Semoga rezeki kita semua berlimpah ruah tak terhingga. Musik. Di siang yang terik, sebuah motor disita oleh polisi karena pemiliknya menolak membayar pungutan liar. Di tengah situasi yang intimidatif, seorang siswi SMA yang pendiam, Rahma, memutuskan untuk berjuang sendirian mengambil kembali haknya. Siapa sangka keberaniannya justru menjadi pemantik perlawanan besar yang mengubah wajah hukum di kotanya. Rahma adalah siswi SMA berprestasi yang dikenal pendiam. Ia selalu menaati aturan dan berangkat ke sekolah dengan motor satu-satunya milik keluarganya. Ibunya hanyalah seorang penjahit rumahan, sehingga motor itu sangat berharga bagi mereka. Suatu hari, saat berangkat sekolah, Rahma terjaring razia. Ia menunjukkan surat-surat kendaraan yang lengkap, tetapi salah satu polisi tetap meminta uang damai. Rahma menolak dengan tegas karena ia merasa tidak bersalah. Penolakan itu membuat polisi marah dan menyita motornya tanpa alasan yang jelas. Sepulang sekolah, Rahma menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Meskipun khawatir, Rahma meyakinkan ibunya bahwa ia akan mengurusnya sendiri. "Aku gak mau kalah sama ketidakadilan," ucapnya. Keesokan harinya, Rahma pergi ke kantor polisi membawa dokumen lengkap dan sedikit uang tabungannya. Ia tidak ingin menyerah pada ketidakadilan dan ingin membuktikan bahwa ia bisa menghadapi masalah ini sendirian. Setibanya di kantor polisi, Rahma melihat deretan motor sitaan yang terparkir begitu saja. Suasana di sana terasa pengap dan tidak ramah. Para polisi di teras menghentikan obrolan mereka dan menatapnya tajam. Rahma tetap melangkah tegap menuju loket administrasi. Di sana, seorang petugas loket melayaninya dengan dingin. Setelah Rahma menyerahkan uang denda sesuai prosedur, petugas itu menyuruhnya mencari Pak Untung di belakang gedung untuk mengambil kunci motornya. Dengan jantung berdebar, Rahma melangkah ke parkiran belakang. Ia menemukan Untung, seorang polisi bertubuh kekar, duduk santai bersama rekan-rekannya. Begitu Rahma mendekat, Untung langsung menatapnya dengan sinis. "Hah, ini yang motor Scoopy kemarin ya?" Tanyanya dengan nada tidak sopan. Rahma menyerahkan bukti pembayaran, tetapi Untung justru menuduhnya kurang bayar. "Kalau mau motor kamu keluar hari ini, tambah lagi 100.000 rupiah buat uang rokok," pintanya. Rahma menolak dengan tegas. "Maaf ya Pak, saya sudah bayar sesuai aturan. Saya nggak punya uang lagi." Penolakan Rahma membuat Untung tersulut emosi. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang siswi SMA. Dengan marah, ia membentak dan menampar keras wajah Rahma. Tamparan itu membuat Rahma terhuyung, tetapi ia tidak menyerah. Menahan rasa sakit, Rahma dengan cepat menangkap pergelangan tangan Untung, memuntirnya dan menendang perutnya hingga polisi bertubuh besar itu jatuh terduduk. Dua polisi lain mencoba meringkus Rahma, tetapi dengan gerakan sigap, Rahma berhasil melumpuhkan mereka berdua. Ia ternyata memiliki kemampuan bela diri yang ia pelajari dari sanggar pencaksilat. Suasana menjadi hening. Rahma berdiri di tengah parkiran dengan wajah serius dan tatapan tajam, berteriak, "Kalian tidak berhak memperlakukan saya seperti ini." Kata-katanya menggema, membungkam arogansi para polisi. Tanpa disadari oleh mereka, seorang polisi muda merekam seluruh kejadian itu dengan ponselnya. Tak butuh waktu lama, video perlawanan Rahma viral di media sosial. Netizen dari berbagai kalangan memuji keberaniannya dan menjadikannya inspirasi. Tagar "Ya berani lawan pungli" dan "Justice for Rahma" menjadi trending topik. Tekanan publik yang besar membuat institusi kepolisian harus bergerak cepat. Propam, Profesi dan Pengamanan langsung turun tangan melakukan pemeriksaan internal. Untung dan dua rekannya dinonaktifkan sementara dan dipanggil untuk diperiksa. Proses sidang kode etik pun digelar secara transparan. Rekaman video dan kesaksian Rahma menjadi bukti tak terbantahkan. Hasilnya,
Untung dan dua rekannya dinyatakan melanggar kode etik berat dan dipecat secara tidak hormat. Selain itu, mereka juga didakwa di pengadilan atas kasus kekerasan dan pemerasan. Di tengah semua ini, Rahma menjadi simbol keberanian. Kisahnya membuktikan bahwa satu suara berani bisa memicu perubahan besar. Untuk menanggapi besarnya perhatian publik, Kapolres setempat menggelar konferensi pers. Ia secara resmi meminta maaf kepada Rahma dan masyarakat. Kapolres menegaskan bahwa tindakan anggotanya tidak bisa ditoleransi dan berjanji akan memperkuat pengawasan internal serta memproses setiap pelanggaran secara transparan. Kasus Rahma menjadi preseden baru dalam penegakan hukum di kepolisian, sekaligus menjadi bukti bahwa keberanian menghadapi ketidakadilan akan selalu menemukan jalannya menuju keadilan yang nyata.